Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 1146 sampai 1150. Tidak ada gempa. Jadi, kenapa menara itu bergetar? Jim mengerutkan kening. Kakak ke-9. Mungkinkah Dev menyabotase dan ingin menghancurkan menara itu? Seorang pelayan keluarga, Luo berbisik. Ketika Jim mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Hendrik mengirimnya ke sini untuk menjaga menara ini. Jika Dev menghancurkannya, Hendrik pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Setelah dia datang, ayo, mari kita pergi dan melihat. Jim buru-buru memimpin orang-orang menuju menara penindas iblis. Segera, ketika mereka berada puluhan meter dari menara kota iblis, seorang pelayan keluarga Luo yang tiba-tiba berjalan ke depan, berteriak. Segera setelah itu, beberapa orang melihat sejumlah besar energi pembunuh tiba-tiba muncul di udara, dan aura pembunuhan ini terus berkeliaran, menutupi seluruh menara penindas iblis. Dan pelayan keluarga Luo yang berteriak barusan diselubungi oleh energi pembunuhan, dan tubuhnya langsung berubah menjadi potongan daging cincang, dan kematiannya sangat tragis. Melihat pemandangan di depannya, beberapa orang tidak bisa mengendalikan rasa muak dan muntah. Ekspresi Jim juga sangat jelek. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan membentuk formasi pembunuhan di sekitar menara penindas iblis. Sial, Jim mengutuk, dan hanya bisa memimpin orang kembali dan menunggu di samping. Menunggu Hendrik datang dan membuat rencana. Jim tidak berani menguji formasi pembunuhan. Sekitar 5 jam kemudian, ketika hari sudah benar-benar gelap, Hendrik tiba di Sikuan. Tuan muda tertua melihat Hendrik datang. Jim buru-buru membawa seseorang untuk menemuinya. Di mana Dev? Hendrik bertanya. Tuan muda tertua, Dev ada di menara itu, dan dia telah menyiapkan formasi pembunuhan di sekitar. Jim berkata dengan mayat pelayan keluarga Luo yang diaduk sampai mati oleh formasi pembunuhan di tanah. Melihat mayat mengerikan di tanah, ekspresi Hendrik sedikit berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Dev benar-benar tahu bagaimana mengatur formasi pembunuhan. Selain itu, kekuatan formasi pembunuhan masih sangat besar. Harus diketahui bahwa kekuatan minimum orang-orang ini adalah Wuzong, dan mereka dapat dengan mudah dibunuh oleh formasi pembunuhan. Dapat dilihat bahwa formasi pembunuhan sangat kuat, butuh waktu lama untuk membentuk formasi pembunuhan yang begitu kuat. Bahkan jika itu adalah master sihir sejati, Hendrik tidak pernah berpikir bahwa Dev akan membentuk formasi pembunuhan sebesar itu hanya dalam beberapa jam. Hendrik perlahan melangkah maju, dan kemudian perlahan mengulurkan tangannya ke arah kekosongan. Tuan, hati-hati. Jim buru-buru mengingatkan Hendrik. Hendrik tidak berbicara, tetapi terus mengulurkan tangannya ke depan. Ketika tangan Hendrik menyentuh formasi pembunuhan, formasi pembunuhan tiba-tiba dipicu, dan di bawah sinar bulan, aura pembunuhan yang berkilauan dengan cahaya mulai menyerang Hendrik. Hendrik buru-buru menarik tangannya yang terulur. Meskipun Hendrik sudah siap secara mental, masih ada luka kecil di tangannya. Hendrik melihat lukanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Energi membunuh ini benar-benar cukup kuat.
Kalian semua mundur. Hendrik memerintah dan meminta Jim untuk memimpin orang-orang kembali. Segera setelah itu, Hendrik mengepalkan tinjunya sedikit, dan kemudian kekuatan Wu Hou mulai mengembun. Setelah setengah langkah, dan kemudian dia meninju kekosongan di depannya. Bergemuruh. Pukulan itu menabrak kekosongan di depannya, tetapi ada riak instan di udara, dan formasi pembunuhan mulai muncul di bawah pukulan ini. Gerakan besar itu menyebabkan Dev yang sedang berlatih langsung terbangun. Dia bisa merasakan bahwa formasi pembunuhan yang dia atur sedang dihancurkan. Dengan kejam, Dev bangun dengan tergesa-gesa. Dan ketika dia berjalan keluar dari menara penindas iblis, dia melihat seorang pria di bawah sinar bulan melemparkan tinjunya ke arah formasi pembunuhannya. Setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dan formasi pembunuhan yang diatur mulai melemah di bawah pukulan keras ini. Tuan, itu Dev. Melihat Dev keluar, Jim berkata dengan tergesa-gesa. Hendrik berhenti, lalu menatap Dev di depannya. Meskipun keduanya dipisahkan beberapa meter, Hendrik tidak bisa mendekati Dev karena formasi pembunuhan. Dev menatap Hendrik. Hendrik menatap Dev. Keduanya saling memandang seperti ini selama lebih dari 10 detik. Benar saja, kamu masih muda dan menjanjikan. Tidak heran banyak orang mengatakan bahwa kamu benar-benar lebih kuat dariku. Hendrik tiba-tiba menyeringai. Aku tidak mengenalmu. Mengapa kamu ingin masuk ke formasi pembunuhanku? Dev bertanya pada Hendrik. Kamu tidak perlu mengenalku. Cukup bagiku untuk mengenalmu. Aku tidak pernah berpikir bahwa seorang pria berpenampilan biasa bisa membunuh Walton Guo. Setelah Hendrik selesai berbicara di depan Dev, dia membanting pukulan lain pada formasi pembunuhan. Pukulan Hendrik bahkan lebih kuat. Banyak kekuatan pembunuh dalam formasi pembunuhan mulai runtuh di bawah serangan besar ini. Wajah Dev menjadi sedikit jelek. Kekuatan Hendrik di depannya tampaknya lebih tinggi daripada Walton. Jika Dev menghadapi Hendrik sendirian, bahkan jika Dev tidak yakin akan menang, tidak sulit untuk melarikan diri. Tapi di belakang Hendrik, ada beberapa Wuzong yang mengincar. Dev bertarung dengan orang-orang ini sendirian. Peluang untuk menang hampir nol, dan bahkan sulit untuk melarikan diri. Ledakan. Hendrik menyerang lagi dengan pukulan lain, dan formasi pembunuhan mulai runtuh. Dev tahu bahwa dengan kekuatan Hendrik, hanya masalah waktu sebelum formasi pembunuhan ini dihancurkan. Tanpa ragu-ragu, Dev menoleh dan kembali ke menara penindas iblis. Mendengarkan pukulan Hendrik di luar, Dev tidak bisa tenang dan berlatih. Melihat menara penindas iblis, Dev berpikir keras. Menara kota iblis ini tampaknya merupakan artefak ajaib. Tetapi siapa yang membuat artefak ajaib sebesar ini? Jika tidak, menara penindas iblis bisa besar atau kecil, pasti ada hal lain yang menjalankan menara penindas iblis ini. Dan menara penindas iblis ini hanyalah cangkang. Memikirkan hal ini, Dev mulai mencarinya lapis demi lapis di menara penindas iblis. Tetapi setiap lantai kosong, dan tidak ada yang bisa ditemukan sama sekali. Mendengarkan dari luar, kekuatan Hendrik semakin kuat dari waktu ke waktu. Dev tahu bahwa formasi pembunuhan tidak akan bertahan lama. Jika Hendrik menerobos formasi pembunuhan, Dev hanya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dan menara penindasan iblis akan ditempati. Tepat ketika Dev cemas, mata Dev tiba-tiba menyala. Dan dia memikirkan cara. Karena ada aura di menara sihir kota ini, dia bisa
merasakan dari mana aura itu berasal. Dengan cara ini, kita mungkin dapat menemukan rahasia pengoperasian menara penindas iblis. Memikirkan hal ini, Dev segera menahan napas dan kemudian memancarkan kesadaran ilahi. Merasakan aura di menara penindas iblis. Kesadaran Dev mengikuti aura di menara secara bertahap mencapai puncak menara. Di puncak menara hanya ada ruangan puluhan meter persegi. Setelah Dev merasakan aura yang datang dari atas menara, dia dengan cepat bangkit dan berjalan menuju puncak menara. Ketika Dev mencapai puncak menara, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di puncak menara, dan dia bisa melihat seluruh puncak menara secara sekilas. Dev telah muncul beberapa kali. Jika ada sesuatu di atas menara, Dev akan menemukannya sejak lama. Ini aneh. Jelas aura itu dipancarkan dari puncak menara. Dev mengerutkan kening dan dengan hati-hati memeriksa bagian atas menara. Mungkinkah Dev tiba-tiba memikirkan sesuatu? Kemudian dia menutup matanya sedikit dan kesadaran seluruh orang itu langsung terlepas. Dan kemudian seolah-olah dia telah memasuki kehampaan. Ketika Dev membuka matanya lagi, kali ini dia menemukan ada pintu tembaga di depannya. Seperti yang kupikirkan, Dev sangat gembira dan buru-buru mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Tetapi ternyata dia tidak bisa membuka pintu tembaga di depannya. Melihat bahwa dia tidak bisa mendorongnya, Dev mengepalkan tinjunya. Cahaya keemasan melintas di atas tinjunya. Dan kemudian dia meninju. Ledakan. Pukulan ini menyebabkan seluruh menara bergetar. Tetapi pintu tembaga di depannya tetap tidak bergerak. Apakah ini tabu lagi? Dev ingat bahwa dia berada di menara penindas iblis pada awalnya. Tetapi dia tidak bisa membuka pintu. Jika dia ingin keluar, datang lagi. Dev melakukan pukulan lain, dan suaranya memekakkan telinga. Melihat ini, Hendrik, yang berada di luar menara penindas iblis, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Apa yang dilakukan orang ini di dalam? Dia sepertinya hendak menghancurkan menara. Tuan muda tertua, Dev ini, saya takut dia akan menghancurkan menara penindas iblis di dalamnya. Dia tidak bisa mendapatkannya. Dan dia tidak ingin kita mendapatkannya, kata Jim. Ketika Hendrik mendengar ini, tangannya tiba-tiba meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dia ingin bergegas untuk menghentikan Dev, menghancurkannya, dan Dev melemparkan beberapa pukulan berturut-turut, dan pintu perunggu di depannya masih sama seperti sebelumnya, seolah-olah belum dipindahkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dev mengerutkan kening, lalu melihat tinjunya. Apakah ini juga membutuhkan tinju cahaya suci? Dev menyingkirkan kekuatan spiritualnya, lalu mengambil napas dalam-dalam. Otot-otot di tubuhnya membengkak, dan dia akan menggunakan kekuatan tubuh murni untuk membuka pintu tembaga. Tinju cahaya suci. Dahi Dev meledak dengan urat biru. Dan kemudian, mengandalkan kekuatan kontraksi otot, dia meninju pintu tembaga. Berderak di bawah pukulan Dev. Pintu perunggu mulai bergerak perlahan. Melihat pintu tembaga terbuka, Dev sangat gembira. Segera, cahaya redup berkedip dari ruangan. Dan aura murni dan aneh mengalir ke arahnya. Merasakan napas ini, Dev dengan cepat masuk seluruh ruangan gelap. Dan Dev tampak kosong, dengan hanya sedikit cahaya yang berkedip-kedip di depannya. Dev berjalan menuju cahaya, dan segera versi miniatur menara penindas iblis muncul di depan Dev.
Menara penindas iblis ini, tingginya hanya lebih dari 20 cm. Dan di atas menara bertahtakan permata. Dan cahaya yang berkedip ini berasal dari permata ini. Di atas menara, ada suasana sederhana yang membuat Dev merasa sangat nyaman. Benar saja, ini adalah esensi sebenarnya dari menara penindas iblis. Ini adalah menara penindas iblis yang sebenarnya. Wajah Dev penuh dengan kegembiraan saat melihat menara iblis di depannya. Tepat ketika Dev mengulurkan tangannya dan ingin mengambil menara kota iblis di tangannya, lingkungan tiba-tiba menjadi sangat cerah. Seorang lelaki tua dengan wajah kekanak-kanakan dan tongkat di tangannya memelototi Dev. "Huff, kamu baru saja melepaskan yang mulia iblis itu. Tetapi kamu masih ingin mengambil pagoda orang tua ini." Suara lelaki tua itu keras dan agung. Ketika Dev melihat lelaki tua itu, dia segera tampak hormat dan berkata dengan sopan, "Senior, saya tidak tahu bahwa menara penindas iblis ini milik Anda. Saya tidak bermaksud menyinggung. Dan saya meminta senior saya untuk memaafkan saya. Tidak apa-apa jika aku memaafkanmu. Kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu mengatakannya. Kerandi tangannya langsung menabrak Dev. Momentum yang mengerikan itu tiba-tiba mengejutkan Dev untuk mundur. "Senior, saya tidak ingin menara ajaib ini. Saya akan pergi sekarang." Dev tahu bahwa dia bukan tandingan lelaki tua di depannya. Orang tua ini terlihat seperti seorang master, dan wilayahnya berkali-kali lebih tinggi dari Dev. "Aku bilang, jika kamu ingin pergi, kamu harus mengalahkanku dulu." Orang tua itu membanting lagi. Dev buru-buru merunduk ke samping dan bergumam, pada usia yang begitu tua, dia masih memiliki temperamen yang keras. Orang tua itu tidak memperhatikan Dev. Tetapi, serangkaian serangan membuat Dev menghindar lagi dan lagi. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu menyerang lebih dari selusin gerakan berturut-turut, yang semuanya dihindari oleh Dev. Kali ini, Dev memiliki keyakinan di dalam hatinya. "Sepertinya kamu tidak sekuat yang kamu pikirkan. Karena kamu terus memaksaku, aku akan bertarung denganmu." Setelah selesai berbicara, tubuh Dev berwarna emas, dan kekuatan naga pecah. Seekor naga emas muncul dari tubuh Dev dan mengelilingi tubuh Dev. "Anak naga, itu sangat bagus." Pria tua itu tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian kerandi tangannya menusuk tanah dengan keras. Raungan naga terdengar, dan tongkat penopang kepala naga lelaki tua itu berubah menjadi naga raksasa. Ketika Dev melihat ini, dia merasa sangat terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar seseorang menyebutkan 3 kata anak naga dan naga emas yang sekarang dikelilinginya. Dev tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia juga tidak pernah tahu kapan naga emas ini akan muncul. Apakah ayahku naga? Tiba-tiba, sebuah ide konyol muncul di benak Dev. Raja Kepiting, ketika dia berada di pulau naga, naga api yang ganas, itu rela memuntahkan kristal naga untuk dirinya sendiri. Setelah bertemu dengannya, apakah karena dia memiliki darah naga di tubuhnya? "Senior, bisakah Anda memberitahu saya apa putra naga itu? Apakah saya putra naga?" Dev bertanya pada lelaki tua itu dengan penuh semangat. Saat itu, dia ingin bertanya pada lelaki tua yang terjebak di menara penindas iblis. Tetapi lelaki itu melarikan diri tanpa berkata apa-apa. Sekarang Dev telah bertemu orang lain yang mengatakan dia putra naga. Dia tidak bisa melepaskannya. Dia harus bertanya dengan jelas.
Orang tua itu tersenyum ringan ketika kamu seharusnya tahu. Kamu akan tahu. Sekarang kamu pertama-tama berpikir tentang bagaimana cara mengalahkanku. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan naga raksasa itu naik ke udara. Naga emas di Dev juga mengeluarkan raungan naga, dan segera naik ke udara. Kedua naga itu bergumul. Dalam sekejap, mata Dev melebar, melihat semua yang ada di depannya. Dengan tak percaya, karena adegan pertarungan, dua naga ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika kekuatannya saat ini dapat membunuh, keberadaan puncak Wuzong di depan kedua naga ini, dia tampak sangat kecil dan tidak berarti. Naga manapun bisa menembak dirinya sendiri sampai mati dengan satu kaki. Naga emas yang keluar dari tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, dan setiap sisik berkedip dengan cahaya seperti sisik yang menempel pada tubuh emas. Dev, naga emas mengeluarkan raungan, dan kemudian kedua cakar keluar meraih naga raksasa lelaki tua itu secara langsung, dan menekannya dengan kuat ke tanah. Dalam sekejap mata, naga raksasa itu berubah kembali menjadi tongkat penopang berkepala naga dan kembali ke tangan lelaki tua itu. Dan naga emas itu juga melayang di atas kepala Dev, dan akhirnya kembali ke tubuh Dev dalam sekejap. Meskipun lelaki tua itu dikalahkan, dia tidak marah, tetapi memiliki senyum di wajahnya. Jalan menuju keabadian, panjang dan sulit. Dan tiga, alam di masa depan, mungkin dijaga oleh kalian, generasi muda. Saya memberikan menara ini kepada Anda. Saya harap Anda dapat menggunakannya suatu hari nanti untuk melenyapkan iblis dan melindungi rakyat. Aura haus darah di tubuh Anda terlalu berat dan mudah tersesat dan tersesat. Saya memiliki satu set mantra penjernih hati di sini. Saya harap ini berguna bagi Anda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Kekuatan lembut langsung menyelimuti Dev, dan kemudian mantra penjernihan hati muncul di benak Dev. Dev sangat terkejut. Dia tidak mengerti mengapa orang tua itu membantunya dan memberinya mantra penjernih hati. Tetapi ketika dia ingin bertanya, dia menemukan bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Dev melihat sekeliling, tetapi masih tidak menemukan bayangan lelaki tua itu. Dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke menara penindas iblis. Dev mengulurkan tangannya untuk mengambil menara penindas iblis. Dan saat dia mengambil menara penindas iblis, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di lantai atas menara. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, seolah-olah dia memiliki mimpi panjang. Dan di sebelah kanannya, menara penindas iblis asli. Dia diam-diam berbaring di lantai. Dev perlahan bangkit dengan menara penindas iblis. Ketika suara gemuruh mulai terdengar di luar, segera setelah itu, seluruh menara bergetar, dan Dev tahu bahwa formasi pembunuhan telah dihancurkan. Letakkan menara penindasan iblis ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian dengan cepat berlari menuruni menara. Begitu dia berlari keluar dari menara penindasan iblis, dia bertemu dengan Hendrik yang telah menghancurkan formasi pembunuhan. Apakah kamu mencoba lari? Hendrik menatap Dev dengan dingin. Tempat ini diberikan kepadamu. Aku tidak akan merebut darimu. Dev menurunkan posisinya. Pada saat ini, akan lebih baik baginya untuk tidak bertentangan dengan Hendrik. Dia tahu bahwa Hendrik datang untuk menara penindas iblis. Menara penindas iblis saat
Ini hanyalah menara biasa, menara penindas iblis yang sebenarnya sudah ada di cincin penyimpanan. Jadi, Dev tidak perlu tinggal. Aku ingin lebih dari menara ini. Mata Hendrik bersinar. Dengan keserakahan saya, tahu Anda masih memiliki banyak harta di tubuh Anda. Jika Anda menyerahkan semuanya, saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Dev mengerutkan kening. Ternyata Hendrik tidak hanya di sini untuk menara penindas iblis, tetapi juga untuk hartanya sendiri. Melihat sekeliling, Dev tahu bahwa tidak akan mudah untuk melarikan diri secara langsung. Dan sekarang menara penindas iblis di belakangnya telah menjadi menara biasa, dan batasan di dalamnya telah hilang, sehingga dia bisa bergegas keluar dari arah lain. Memikirkan hal ini, tubuh Dev dengan cepat mundur ke menara penindas iblis, dan kemudian melemparkan pukulan ke dinding. Bergemuruh, sebuah lubang besar pecah. Dalam sekejap, Dev bergegas keluar, dan kemudian memadatkan kekuatan spiritualnya di telapak kakinya, dan dengan cepat melarikan diri. Kejar. Hendrik tidak berpikir bahwa Dev akan benar-benar keluar melalui dinding. Jadi dia memimpin seseorang dengan tergesa-gesa ke menara penindas iblis, dan kemudian mengejar Dev. Tapi saat Hendrik dan yang lainnya memasuki menara penindas iblis, menara penindas iblis tiba-tiba mulai runtuh. Batu bata dan puing-puing terus berjatuhan, dan debu beterbangan langsung mengubur Hendrik dan yang lainnya di dalamnya. Mendengarkan suara di belakangnya, Dev menoleh untuk melihat menara penindas iblis yang runtuh, dan sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit terangkat. Segera setelah itu, sosok Dev dengan cepat menghilang tanpa jejak. Tepuk lala. Segera, beberapa sosok muncul dari puing-puing. Orang-orang ini setidaknya adalah kekuatan Wuzong. Jadi batu bata yang runtuh ini tidak dapat melukai mereka sama sekali. Hanya saja beberapa orang dipermalukan dan terlihat sangat malu. Hendrik melihat sekeliling dan menemukan bahwa Dev sudah lama menghilang. Tuan muda tertua, Jim menatap Hendrik dengan wajah muram dan memanggil dengan lembut. Tidak peduli kemana Dev ini melarikan diri, aku harus menangkapnya. Mata Hendrik berkilat tajam. Setelah Dev melarikan diri, dia terbang tanpa henti untuk kembali ke Kyoto. Tepat ketika dia berada di bandara, Larry Zhao tiba-tiba menelepon Dev. Setelah menerima telepon dari Larry, Dev berpikir ada yang salah dengan paviliun gunung tanpa bayangan. Tuan Istana, Anda tidak boleh kembali ke ibu kota untuk waktu ini. Sekarang, banyak keluarga sekte dengan bersemangat mencari Anda. Larry Zhao berkata dengan cemas. Mencariku. Apa yang mereka cari? Apakah itu ditugaskan oleh aliansi seni bela diri untuk berurusan denganku? Dev mengerutkan kening dan bertanya, dia membunuh Walton, dan Zeke Zhu pasti sangat marah. Dan dia mungkin menggunakan statusnya sebagai pemimpin aliansi seni bela diri untuk memaksa keluarga sekte lain menyerangnya. Tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan aliansi seni bela diri. Anda dapat melihatnya dengan melihat forum seni bela diri, kata Larry Zhao. Dev menutup telepon dan kemudian membuka forum seni bela diri. Dan segera, sebuah pesan tempel muncul. Zeke yang mempostingnya secara anonim mengatakan bahwa Dev memiliki kekuatan naga dan perpaduan kristal naga. Melihat ini, wajah Dev menjadi semakin suram. Dia tahu bahwa informasi ini pasti dikirim oleh Zeke, karena hanya Zeke dan Krill yang tahu rahasia kristal naga di tubuhnya. Krill sudah mati. Tentu saja, bukan dia yang memposting. Tampaknya Zeke yang telah
dikalahkan di tangannya sendiri dan sangat tidak terima. Jadi dia menyampaikan berita itu, sehingga keluarga sekte, semua orang bisa mengejarnya sebagai musuh. Lagi pula, godaan kekuatan naga ini sangat besar. Sepertinya saya tidak bisa kembali ke Kyoto untuk saat ini. Dev mengerutkan kening, mengembalikan tiket di tangannya, dan membeli tiket baru ke Hongcheng. Dia harus kembali ke Hongcheng terlebih dahulu, dan kemudian memilih tempat yang cocok untuk bersembunyi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.